Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Indah Febriani, mahasiswa D3 Keperawatan dari Politeknik Kaltara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu kondisi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu mimisan atau epistaksis. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya atau melihat orang lain mengalami mimisan secara tiba-tiba. Nah, melalui video ini, kita akan belajar bersama mengenai pengertian mimisan, penyebab, tanda dan gejalanya, serta bagaimana cara penanganan yang tepat. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian mimisan. Sebenarnya mimisan itu apa sih? Jadi, mimisan atau epistaksis merupakan kondisi ketika darah keluar dari hidung akibat pecahnya pembuluh darah kecil di dalam rongga hidung. Hal ini bisa terjadi karena pembuluh darah di hidung sangat halus dan sensitif, sehingga mudah mengalami iritasi ataupun kerusakan. Kondisi ini cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dialami oleh siapa saja. Walaupun terlihat menakutkan, sebagian besar mimisan sebenarnya tidak berbahaya jika ditangani dengan tepat. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya mimisan. Kenapa sih kita itu bisa mengalami mimisan? Jadi mimisan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang sering kita temui sehari-hari. Salah satunya adalah udara yang kering, yang dapat membuat lapisan dalam hidung menjadi kering dan mudah iritasi. Selain itu, kebiasaan mengorek hidung juga bisa melukai pembuluh darah di dalam hidung, sehingga memicu perdarahan. Nah, mimisan juga dapat terjadi akibat benturan atau cedera pada hidung, misalnya saat kita terjatuh atau terbentur. Tidak hanya itu, kondisi seperti flu dan alergi juga dapat menyebabkan peradangan pada saluran hidung, sehingga pembuluh darah menjadi lebih rentan untuk pecah. Selanjutnya, apa-apa saja tanda dan gejala ketika mengalami mimisan? Nah, tanda dan gejala mimisan dapat dikenali dari keluarnya darah dari hidung, baik dari satu maupun kedua lubang hidung. Saat mimisan terjadi, biasanya seseorang juga merasakan sensasi hangat di dalam hidung atau seperti ada cairan yang mengalir. Jika darah yang keluar cukup banyak, kondisi ini juga dapat disertai rasa pusing atau kepala terasa ringan. Selain itu, sebelum atau saat mimisan terjadi, hidung juga bisa terasa penuh atau tersumbat. Selanjutnya ada komplikasi. Dampak apa saja sih yang muncul ketika kita tidak menangani mimisan dengan baik? Apabila mimisan tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Salah satunya adalah kehilangan darah dalam jumlah tertentu, terutama jika perdarahan berlangsung lama. Hal ini dapat menyebabkan tubuh terasa lemas dan kurang bertenaga. Selain itu, mimisan juga dapat terjadi secara berulang jika penyebabnya tidak diatasi dengan baik, sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut sebelum terjadinya penurunan kadar hemoglobin. Selanjutnya yaitu perawatan. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan pertama kali ketika kita mengalami mimisan? Jadi, penanganan pertama saat mimisan itu sangat penting untuk dilakukan dengan benar. Saat mimisan terjadi, sebaiknya posisi tubuh dalam keadaan duduk tegak dan condong ke depan agar darah tidak mengalir ke tenggorokan. Selanjutnya, dapat dilakukan kompres dingin pada pangkal hidung untuk membantu menyempitkan pembuluh darah. Kemudian, tekan bagian lunak hidung selama sekitar 10 hingga 15 menit untuk menghentikan perdarahan. Setelah mimisan berhenti, penting untuk tidak meniup hidung terlalu keras agar tidak memicu perdarahan kembali. Selanjutnya, pengobatan saat mimisan. Jika mimisan tidak berhenti dengan penanganan awal, maka diperlukan penanganan medis lebih lanjut. Tenaga medis dapat memberikan obat semprot hidung yang mengandung vasokonstriktor untuk membantu menyempitkan pembuluh darah dan menghentikan perdarahan. Selain itu, penggunaan salep atau gel pelembab hidung juga dapat membantu menjaga kelembapan serta melindungi lapisan dalam hidung. Pada kondisi mimisan yang sering berulang, dokter dapat melakukan tindakan kauterisasi, yaitu menutup pembuluh darah yang menjadi sumber perdarahan.
Dalam kasus yang lebih berat, pemasangan tampon hidung juga dapat dilakukan untuk membantu menghentikan perdarahan. Selanjutnya, pencegahan terjadinya mimisan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya mimisan? Jadi, mimisan sebenarnya dapat dicegah dengan beberapa langkah yang sederhana. Salah satunya adalah menjaga kelembapan hidung, misalnya dengan cukup minum air atau menggunakan pelembab udara. Selain itu, penting untuk menghindari kebiasaan mengorek hidung yang dapat melukai bagian dalam hidung. Nah, untuk mengontrol tekanan darah juga perlu diperhatikan, karena tekanan darah yang tinggi dapat memicu mimisan. Saat berolahraga, sebaiknya menggunakan pelindung untuk menghindari cedera pada hidung. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga pola hidup sehat agar kondisi tubuh tetap optimal. Yang terakhir yaitu mitos dan fakta terkait dengan mimisan yang paling sering dipercayai oleh masyarakat luas. Jadi, di masyarakat itu masih banyak beredar mitos mengenai mimisan yang kurang tepat. Salah satunya adalah anggapan bahwa saat mimisan kepala harus didongakkan ke belakang. Padahal cara tersebut justru tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan darah masuk ke tenggorokan. Cara yang benar adalah condong ke depan. Selain itu, banyak yang menganggap mimisan selalu berbahaya, padahal sebagian kasus mimisan tidak berbahaya. Ada juga anggapan bahwa mimisan hanya terjadi pada anak-anak, padahal kondisi ini dapat dialami oleh semua usia. Nah, mimisan juga tidak selalu disebabkan oleh penyakit serius karena seringkali dipicu oleh hal sederhana seperti udara yang kering atau kebiasaan mengorek hidung. Dan saat mimisan terjadi, tidak dianjurkan untuk langsung berbaring, melainkan tetap duduk tegak sambil menekan hidung. Baik teman-teman, demikian penjelasan mengenai mimisan atau epistaksis. Dengan memahami penyebab, tanda dan gejala, serta cara penanganannya, diharapkan kita dapat lebih siap dalam menghadapi kondisi tersebut. Yang penting adalah tetap tenang dan melakukan pertolongan pertama yang benar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.